Tidak sedikit ajaran-ajaran yang menggiring orang untuk mengikuti Yesus dengan iming-iming bahwa di dalam Yesus ada jaminan kesehatan, di dalam Yesus ada jaminan ketenangan, jaminan kesejahteraan, ada jaminan kekayaan, ada jaminan kesuksesan, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pemurnian motivasi kita dalam mengikuti Yesus itu perlu untuk kita lakukan terus-menerus. Sebab kalau kita melihat secara lebih dalam dan lebih serius, acap kali kita tergiring untuk beriman kepada Yesus demi mendukung kehidupan yang pasif. Yesus datang ke dunia ini, Dia mewartakan kerajaan Allah, Ia mengalami penolakan, penderitaan, wafat, dan bangkit, seakan-akan dipahami untuk memanjakan orang-orang yang mengikutinya atau yang mengimaninya. Sebab tidak sedikit ajaran-ajaran yang menggiring orang untuk mengikuti Yesus dengan iming-iming bahwa di dalam Yesus ada jaminan kesehatan, di dalam Yesus ada jaminan ketenangan, jaminan kesejahteraan, ada jaminan kekayaan, ada jaminan kesuksesan, dan lain sebagainya. Maka tak heran kebanyakan dari kita beriman kepada Yesus, tetapi untuk sesuatu yang dapat binasa, yaitu untuk kesehatan, untuk kekayaan, untuk kesuksesan, keberhasilan ini dan itu, yang sebenarnya sudah bisa dipastikan tidak pernah akan bertahan lama. Sesehat seperti apapun kita, toh pasti kita akan lemah dan sakit. Perjuangan kita untuk sembuh dari sakit, toh juga akan mengantar kita untuk mengalami sakit kembali. Sekaya apapun kita, toh tetap tidak akan menolong banyak saat kita tua. Sesukses dan setenar apapun kita, toh akhirnya kita akan menjadi rentah dan ketenaran itu tak membantu apapun. Singkatnya, motivasi beriman yang arahnya untuk kepuasan, untuk keselamatan, untuk kepentingan diri sendiri, bukanlah motivasi Kristiani yang benar. Karena itulah Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini kata-kata Yesus yang mengkritik orang-orang yang berbondong-bondong mencari Dia setelah Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Yesus bilang, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, saudara-saudari, berikut ini ada beberapa hal yang saya renungkan sehubungan dengan sabda Yesus yang saya bacakan tadi. Yang pertama, iman akan Yesus jangan sampai membuat kita menjadi orang atau pribadi yang pasif terhadap hidup ini. Justru harusnya iman akan Yesus membuat kita menjadi aktif. Iman akan Yesus itu menggerakkan kita lebih aktif dan bukan malah membuat kita tidur-tidur dan santai karena merasa semua sudah dijamin oleh Yesus. Yesus menyelamatkan kita itu benar. Dan sebagai orang Kristen, benar bahwa kita tidak lagi berjuang hidup untuk cari keselamatan. Perjuangan hidup kita adalah mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita itulah yang menuntut kita menjadi pribadi yang aktif, bukan pasif. Orang Kristen yang sadar akan hal ini, dia tidak lagi hidup untuk cari surga bagi dirinya, tetapi hidup untuk menghadirkan pengalaman surgawi bagi sesamanya. Nah, dari cara pandang yang seperti ini sudah menjadi jelas, iman akan Yesus yang kita tahu menjamin hidup kita, tidak membuat kita menjadi pasif, menjadi diam di tempat karena merasa sudah dijamin semuanya, tapi justru membuat kita semakin lebih aktif dan kreatif, proaktif untuk menghadirkan keselamatan, untuk menghadirkan pengalaman surgawi bagi sesama kita. Yang kedua,
Percaya kepada Dia yang diutus Allah itu artinya percaya kepada Yesus yang adalah utusan Allah. Nah, menerima Yesus itu berarti mengatakan amin bahwa kita dikasihi oleh Allah sampai-sampai Allah mengutus Sang Sabda untuk kita manusia ini. Nah, orang yang sadar bahwa dirinya dikasihi, bahwa dirinya dicintai, bahwa dirinya diperhatikan oleh Allah akan berekspresi lebih aktif, lebih kreatif, lebih positif dalam hidup dibandingkan dengan orang yang masih mencari-cari kasih dan masih mencari-cari perhatian. Orang yang dikasihi akan lebih banyak mempersembahkan, lebih banyak memberikan dirinya ketimbang orang yang tidak memiliki pengalaman dikasihi. Contohnya, seorang anak yang di sepanjang masa kecilnya dipenuhi dengan keyakinan akan penerimaan, kasih sayang, itu cenderung akan berkembang menjadi seorang dengan kepribadian yang menarik, mengagumkan, dibandingkan dengan seorang anak yang di sepanjang masa kecilnya dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman penolakan. Yang ketiga, saudara-saudariku, inilah satu-satunya iman yang bisa mengubah arah motivasi hidup dan keimanan manusia. Hanya iman di dalam Yesuslah yang membuat kita bukan lagi hadir untuk cari hidup, tetapi ada dan hadir untuk mempersembahkan hidup. Hanya iman akan Yesuslah yang membuat kita bisa sampai pada titik pemikiran, pemahaman seperti ini. Hanya iman di dalam Yesuslah satu-satunya keimanan yang membuat kita bukan lagi cari diri, tetapi untuk mempersembahkan diri. Hanya iman di dalam Yesuslah satu-satunya keimanan yang membuat kita bukan lagi cari hidup, tetapi untuk memberikan hidup. Bukan lagi cari keselamatan, tetapi mewartakan keselamatan. Tidak ada pengajaran yang sejati tentang hidup di luar dari iman akan Yesus Kristus. Dan itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yang mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak akan binasa. Sebab hidup yang dipersembahkan bagi Allah, itulah hidup yang tidak akan pernah habis. Seperti Kristus yang hidup sampai hari ini. Nah, saudara-saudariku, jika ada pengajaran keimanan yang melawan prinsip ini, saya pastikan itu pengajaran keimanan yang palsu. Sebab keimanan sejati itu terukur dari ketika orang mampu mempersembahkan diri dan bukan malah bertuhan untuk cari diri. Terukur dari ketika orang mampu memberikan dan mengorbankan hidupnya dan bukan malah bertuhan untuk cari hidup dan mengorbankan orang lain untuk menunjang hidupnya. Terukur dari ketika orang menghadirkan wajah Tuhan bagi sesamanya dan bukan bertuhan untuk cari muka di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, itulah beberapa hal yang saya rasa baik untuk kita sama-sama renungkan, sama-sama kita dalami, supaya keberimanan kita, kebertuhanan kita membuat kita semakin mengerti apa makna sejati dari hidup ini. Kita bertuhan bukan untuk cari diri, tapi untuk memberi diri. Kita bertuhan bukan untuk cari hidup, tetapi untuk mempersembahkan hidup. Kita bertuhan bukan untuk cari muka di hadapan Tuhan, tetapi untuk menghadirkan wajah Tuhan bagi sesama. Nah, dalam perspektif kita sebagai orang beriman Kristiani, keimanan kita akan Yesus Kristus justru mendorong kita menjadi pribadi yang aktif. Aktif mempersembahkan diri, aktif mengorbankan diri, aktif untuk berbagi pengalaman surgawi, aktif untuk mewartakan seperti apakah hidup dalam bingkai keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.